astaga, tiap hari nengok internet, misalnya yang beginian. Tengok dulu sih. Zaman sekarang orang itu sukanya flexing kayaknya, padahal belum tentu yang ini uang yang dia hasilkan sendiri, mana tahu ini uang orang lain. Mungkin aja ini hoax atau mungkin asli. Kita pun nggak boleh percaya dari kebanyakan. Menurutmu itu internet itu bagaimana ya? Hancur kali internet zaman sekarang. Oh iya nih, bener banget sih sekarang influencer sekarang. Masa suruhnya bayarin makanannya? Gak banget sudah sih jadi seorang influencer tapi gak ada modal. Dan kali sih saya hujat di kolom komentar dia. Gak mental sekali dia. Yang paling negatif dulu, ini lihat so, ada di grup sebelah ada yang bagi-bagi link kuota gratis 100 GB dari pemerintah. Khusus saya aktif scrolling gitu, sesan deh, sumpah. Send dulu ya ke kita dulu ya, sama keluarga, biar pada kebagian. Hoax lagi kayak gini terus kita report aja lah kita nih. Tuh. Guys, kalian coba stop dulu, time out dulu. Kalian coba ngaca sendiri dulu. Kalian ngerasa aneh gak sih makin hari video kita yang keluar itu makin aneh sama makin cringe? Ya wajar sih, karena influencer sekarang kan buat video itu buat viral gitu, biar banyak penontonnya gitu. Ya untuk keuntungan mereka juga sih. Ya, seperti tadi kamu bilang, jika kamu mengikuti videonya makin lama, kita terpengaruh dan seperti tadi kayak ingin mengomentari video mereka. Makin kalian mengomentari, makin naik algoritma videonya, malah makin viral mereka. Ya benar sih. Ya makanya kalau sekarang menurut saya sih influencer tuh harusnya bikin kontennya positif, kan memberikan edukasi kepada viewersnya gitu kan. Sekarang kayaknya mereka dianggap mulia lah kalau dalam dunia digital gitu. Ya lo emang pure sih, tapi cara eksekusimu salah. Tentu lu juga link kuota gratis itu lu tak percaya enggak? Rupanya nanti itu link phishing kamu kayak gimana? Data pribadi keluargamu tersebar. Demi apa? Aduh, untung banget belum ku sensor. Atau diri sekarang juga deh. Sorry. Nah itu baru move on yang benar, good job. Aduh. Lah kalau kasusnya kayak gini, aku harus ngapain dong? Aku kan cuma sekedar silent aja. Aku nggak ngapain-ngapain sama sekali. Justru itu masalahnya. Lu tau gak passive consumption itu tetap ninggalin jejak. Lu nge-scrolling, lu lihat video TikTok, lu share dan lain sebagainya. Itu tetap ada jejak digitalnya. Seriusan lu? Padahal aku nggak apa-apa lu. Gak cuma itu, data lu juga bisa diperjualbelikan sama orang lain. Asal lu klik setuju di terms dan condition tanpa lu membaca, dan lu memberikan datamu kepada aplikasi tanpa lu baca terlebih dahulu, contohnya data yang berlebihan, maka itu akan menjadi ancaman. Hoax lagi kayak gini. Kalau contohnya disebarin terus menerus bisa berdampak negatif loh. Kita lakukan dengan cara blokir aja. Udah selesai. Gimana anak-anak? Tadi gue kelas 4 SD aja udah bebas akses internet kemanapun. Sosial media semuanya dikasih bebas akses. Nah itu penting banget. Anak-anak zaman sekarang itu udah pintar dalam menggunakan platform digital. Platform digital itu juga tanggung jawab orang tua. Jadi anak-anak rentan banget buka konten yang tidak layak. Contohnya yang konten 18 plus segala macam dan cyberbullying, juga konten-konten hoax yang bisa mempengaruhi mereka. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu aktifkan parental control di HP mereka. Baru batasi jam screen mereka di handphone. Selanjutnya kita juga harus sharing kepada anak kita apa yang mereka tonton sebelumnya. Jadi mereka bisa sharing kepada kita. Wah, jadi kontennya lebih bagus. Jadi konten tuh. Ya, persis. Kalau kita sendiri masih asal share dan gampang kepancing emosi setelah melihat video, maka kita gimana mau jadi panutan untuk anak-anak kita? Digital citizenship itu dimulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Evan, ngomong-ngomong soal data, aman nggak sih kalau gue transfer uang lewat dari e-wallet di wifi cafe gitu? Wi-Fi publik itu salah satu celah paling gampang buat hacker untuk nge-hack HP kita. Data yang lo kirim bisa disadap secara langsung. Kalau mau transaksi, bagusan pakai data seluler atau VPN. Dan pastiin aplikasinya resmi, bukan aplikasi dari luar yang meminta izin akses kontak kamera dan galeri sekaligus. Jadi pakai aplikasi yang resmi. Waduh, gue sering banget lagi transaksi pakai wifi kampus atau kafe. Update antivirus kita dan sistem operasional kita, karena dari virus itu bisa serangan malware masuk ke software kita sendiri. Iya sih, tapi menurut saya sih proteksi pelanggan itu bukan soal tentang password aja sih. So, kita harus memperhatikan faktor lain juga. Ya, password itu wajib, tapi itu merupakan lapisan pertama. Lebih baik kita gunakan two factor, yaitu ada autentifikasi. Jangan pakai password yang sama di semua akun. Jadi random passwordnya, dan waspada sama link yang mencurigakan yang masuk lewat WA atau media sosial yang lain dengan asal tekan. Jadi mulai detik ini saya akan memilih konten-konten yang akan saya posting, memperbanyak konten yang berfaedah dan mengulangi konten yang tidak berfaedah, apalagi merusak orang lain yang melihat konten kita. Ya, gue juga bakal batasi jempol gue untuk menghujat influencer yang kurang mendidik. Ya mungkin itu sumber pendapatan mereka juga sih. Nah, gue janji bakalan stop asal forward video yang belum ada faktanya, jadi sharing dulu baru sharing. Nggak ragu untuk nge-report hal-hal yang negatif, karena satu kita klik itu bisa melindungi banyak orang. Karena ruang digital yang aman dan nyaman itu nggak cuma modal diam dan komplain doang. Kita harus jaga diri kita dan identitas kita agar menuju Indonesia emas.